Bagaimana kemudian caranya partai-partai yang sudah kalah itu kemudian akhirnya dikumpulkan untuk satu partai tertentu yang mungkin mengejar PT itu tadi? Emang bisa dilakukan? Caranya bagaimana? Bukan mustahil, itu akan terjadi. Sangat mungkin. Contoh sederhana, kalau Sirekap ini tidak bisa, dia tidak akan terjadi. Kita bicara tidak terjadi dulu. Kalau Sirekap ini bisa mengkonversi suara sebelum rekapitulasi kecamatan, sudah beres nih barang. Oke, maka dokumen otentik itu kan sudah terpublikasi. Betul. Ya, kan? Ya. Semua udah tahu begitu ya. Semua sudah memiliki, semua bisa melihat. Tetapi kalau dia kemudian tidak terpublikasi ini hari, misalnya baru 25% dan biasanya kan lelet betul lah. Maka ada beberapa kemungkinan terjadi. Kemungkinan pertama karena ada problem teknis seperti tadi contoh tadi, ada yang kemudian sudah diunggah salah kemudian mau di cancel nggak bisa. Tapi juga ada problem politis. Ketika KPPS kemudian di situ ada order. Jangan lupa ada suasana kebatinan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap 5 juta KPPS yang saya kira sudah bekerja keras. Tapi suasana psikologis di bawah itu adalah KPPS itu punya potensi tidak tegak lurus ke atas, ke penyelenggara di atas. KPPS di level bawah, ya Bapak juga KPPS. Ya. Mungkin lebih takut sama lurahnya. Begitu, mungkin begitu Pak Ucok. Ini suasana kebatinan. Ada seperti itu. Ada order tertentu, ada partai politik yang sangat berpengaruh, misalnya siapa tahu caleg incumbent di situ kabupaten yang sangat bisa punya potensi meremut KPPS ini misalnya. Artinya kita juga harus mencurigai bahwa KPPS ini punya potensi tidak steril. Maka teknologi itulah yang kemudian membunuh semua potensi-potensi tidak steril tadi itu. Nah, kalau itu misalnya bekerja, seperti apa caranya dia bekerja? Ini akan didelay ini. Akan didelay semua. Jadi tidak ada rekam datanya, tidak ada C1-nya yang terunggah, begitu kan? Kemudian belum rekapitulasi di level kecamatan. Kalau kemudian mereka kemudian bekerja kong kali kong lalu di pressing KPPS-nya, mohon maaf misalnya di beberapa tempat di persidangan MK kan kita bisa lihat bukti-bukti itu bisa terbuka. Dikasih duit 1 juta untuk tanda tangan kembali. Itu masih bisa dilakukan. Itu cerita dipaniai kemudian hologramnya tidak ada tuh, makanya dibakar begitu. Patut dicuriga mungkin C1 hologramnya itu disimpan oleh seseorang yang pada saatnya nanti akan ditulis sendiri dengan melibatkan saksi-saksi itu sangat mungkin terjadi. Nah, maka ketika dokumen C1 hologram itu kemudian sudah ditulis tetapi hasil rekayasa dan ini jadi dokumen otentik yang kemudian diplenukan di kecamatan kan selesai itu barang. Jadi diubah begitu secara manual gitu. Sangat bisa melibatkan beberapa orang. Tapi itu semua dituntaskan sebelum di tingkat kecamatan. Rekap di kecamatan. Dan sangat mungkin aktornya juga orang kecamatan bisa bermain. Maka mencegah dinamika semacam itu sekali lagi 100% harus muncul di Sirekap. Dan itu harus jadi target utama begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.